Oleh karena itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri saya Bapak Dr. Anies Mata yang secara khusus mengawaki diplomasi Indonesia dengan dunia Islam. Ibu Retno, Pak Alwi, saya melaporkan, saya punya 3 wakil menteri, terus terang saja momen-momen seperti ini kita baru bisa ketemu. Masing-masing beliau ada di mana-mana dengan urusan dan tanggung jawabnya masing-masing, dan sejujurnya saya merasa masih kurang 3 ini. Saya nggak tahu apakah kalau saya minta nambah diizinkan oleh Pak Presiden. Karena itu Kementerian Luar Negeri kemudian dengan langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata menyusun peta jalan kerjasama dengan dunia Islam yang merupakan satu contoh kerangka kebijakan yang lebih terstruktur, berjangka panjang dan berorientasi hasil. Diplomasi Indonesia di dunia Islam juga kita terjemahkan dalam langkah konkret. Dan langkah konkret ini merupakan cita-cita yang selama ini diharapkan oleh Bapak Presiden, yaitu terwujudnya sebuah inisiatif Kampung Haji Indonesia di Mekah sebagai bagian dari penguatan kapasitas negara sebagai bentuk dan wujud dari kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas bagi jemaah haji dan umroh Indonesia. Namun tentu saja dinamika dunia Islam hari ini tidak hanya berkaitan dengan kerjasama dan pelayanan. Di sejumlah kawasan krisis masih berlarut tanpa ada upaya yang nyata terlihat untuk menghentikannya. Dan Gaza adalah contoh dari kenyataan pahit tersebut. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu ini. Arahan beliau jelas bahwa Indonesia tidak boleh diam ketika kemanusiaan dilanggar secara terang-terangan. Dan sejak awal, Indonesia memilih terlibat secara aktif dalam berbagai upaya internasional, termasuk menjadi co-chair working group yang menghasilkan New York Declaration dan terlibat dalam mendorong implementasi dari Sharm el-Sheikh Peace Summit. Dalam konteks inilah, Indonesia juga berperan aktif dalam pembahasan International Stabilization Force atau ISF sebagai langkah transisional untuk memastikan gencatan senjata secara permanen terjadi dan juga membuka akses bagi bantuan kemanusiaan di Gaza. Namun ISF ini merupakan instrumen sementara. Perdamaian melalui solusi 2 negara tetap merupakan tujuan akhir. Karena bagi Indonesia, kemerdekaan dan kedaulatan Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi yang harus kita perjuangkan. Dan bagi saya pribadi, Palestina menjadi pengingat bahwa diplomasi tidak boleh kehilangan nuraninya. Diplomasi Indonesia akan selalu hadir dengan prinsip dan keberanian dalam setiap langkah menuju Palestina yang damai dan merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, sumber kerentanan tidak hanya datang dari konflik terbuka. Ketahanan menuntut kepekaan, membaca perubahan, kecepatan beradaptasi, dan kemampuan membentuk ruang sebelum resiko berubah menjadi krisis. Salah satu arena yang semakin menentukan ketahanan nasional adalah new and emerging technologies. Kecerdasan artifisial, ruang siber, dan teknologi dual use
juga telah mengubah landscape kekuatan global. Di hadapan Dewan Keamanan PBB, saya menekankan bahwa teknologi seperti kecerdasan artificial harus tetap menjadi servant of humanity, never its master. Dan bagi Indonesia, alih-alih sebuah isu teknis, hal ini merupakan sebuah isu strategis. Diplomasi harus hadir sebagai penjaga kepentingan nasional di ruang global yang baru dan memastikan Indonesia ikut menentukan rules of the game. Seluruh upaya berpangkal pada satu kebutuhan, yaitu kapasitas diplomasi yang jauh lebih siap, lebih tangguh, dan lebih profesional. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur diplomasi menjadi sebuah keniscayaan. Dan ini bukan merupakan sebuah agenda administratif, tetapi merupakan investasi dari ketahanan nasional. Di dunia yang bergerak di dalam survival mode, negara yang lambat, rapuh atau tidak siap akan terpinggirkan. Dan dalam konteks ini, diplomat Indonesia adalah steward of national resilience yang menentukan arah diplomasi bagi perwujudan ketahanan nasional.